perkenalkan nama aku Keisha Vitalaura Brumeliala dengan kode NIM 10105250068 dari kelas gabungan 4. Pada kali ini aku bakal memberikan rangkuman ibadah PMK yang telah dilakukan selama 7 minggu ini. Nah, ibadah PMK yang pertama dilakukan pada tanggal 21 September 2025 di Gedung Damar yang membawakan tema Oikumene, One Body in Christ, yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6, dan pembawa firmannya adalah Bunda kita, Bunda Marieta. Nah, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas dan oleh semua, di dalam semua." Melalui firman ini, Pendeta Marieta mengingatkan bahwa kita semua adalah satu dalam tubuh Kristus. Walaupun berbeda latar belakang, gereja, atau cara pandang, kita disatukan oleh kasih Tuhan untuk saling melengkapi dan melayani satu sama yang lainnya. Kesatuan bukan berarti harus sama, tetapi bagaimana kita hidup dalam kasih, saling memahami, dan bekerja sama dalam kemuliaan Tuhan. Dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, kita menjaga kesatuan tubuh Kristus yang dikuatkan oleh kasih-Nya. Ibadah kali ini mengajarkan kita arti pentingnya dari oikumene, yaitu semangat persaudaraan dan kerjasama antara umat Kristen. Mari kita hidup terus dalam kasih dan menjaga persatuan sebagai satu tubuh dalam Kristus, supaya dunia dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ibadah pertama PMK. Terima kasih. Pada tanggal 28 September 2025, PMK Telkom University kembali mengadakan ibadah minggu di Gedung Damar. Ibadah kali ini mengangkat tema Call to Serve Even in Struggle, yang diambil dari Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Dan firman Tuhan ini dibawakan oleh Bapak Kris Sujatmoko. Dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 26 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Melalui firman ini kita diingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan, bahkan di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Pelayanan sejati tidak selalu mudah, tetapi justru di dalam kesetiaan dan pengorbanan kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Pak Kris menegaskan bahwa melayani bukan soal kenyamanan, tapi ketaatan mengikuti teladan Kristus yang rela berkorban. Ketika kita tetap setia di tengah perjuangan, Tuhan akan menyertai dan memuliakan setiap karya pelayanan kita. Mungkin ibadah bisa saya rangkum dari ibadah PMK yang kedua. Terima kasih, God bless you. Shalom semuanya. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025, PMK Telkom University kembali mengadakan ibadah minggu di Gedung Damar. Ibadah kali ini mengangkat tema Walking in God Plan, yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11, dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Linson Parlindungan Sitompul. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Melalui ayat ini,
kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya sepenuhnya. Dalam khotbahnya, Bapak Linson menyampaikan bahwa berjalan dalam rencana Tuhan berarti percaya dan taat. Meskipun jalan yang kita tempuh kadang terasa sulit atau tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan memanggil kita untuk tetap setia karena di balik setiap progres dan pergumulan ada maksud Tuhan yang baik untuk membentuk iman kita. Ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya, kita akan menemukan bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh tangan kasih Tuhan. Melalui tema Walking in God's Plan, kita diingatkan untuk tidak takut menghadapi masa depan, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik bagi kita. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, pada hari Minggu 12 Oktober 2025, PMK Telkom University kembali mengadakan ibadah minggu di Gedung Damar pastinya. Ibadah pada 12 Oktober mengangkat tema Christian Friendship in Campus yang diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, dan firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Pendeta Marietta. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Melalui firman ini, Pendeta Marietta mengingatkan bahwa persahabatan Kristen di kampus bukan sekedar pertemanan biasa, tapi sebuah relasi yang dibangun di atas kasih Kristus. Teman seiman dipanggil untuk saling menguatkan, saling menasihati, dan menumbuhkan iman bersama. Di tengah kehidupan kampus yang penuh tantangan, kita membutuhkan komunitas yang mendukung kita untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Persahabatan Kristen membantu kita bertumbuh bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara rohani dan karakter. Christian Friendship on Campus, kita diingatkan untuk menjadi sahabat yang membawa berkat, saling mendukung dan mencerminkan kasih Kristus di lingkungan kampus. Mari kita semua bersama-sama membangun persekutuan yang kuat dalam Tuhan, karena di dalam kebersamaan, iman kita akan semakin dikuatkan. Terima kasih. Shalom semuanya, pada 19 Oktober 2025, PMK Telkom University kembali mengadakan ibadah minggu yang dilaksanakan di Gedung Damar. Ambil tema Strange for the Journey yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Bapak Insinyur Jaspar Hasudungan. Dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, "Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikanku kekuatan." Nah, fun fact aja nih ya teman-teman, ayat ini merupakan ayat yang aku pegang sampai saat ini. Ini merupakan ayat emas di aku ketika aku itu mengalami banyak persoalan atau pergumulan hidup. Aku kembali sama ayat ini untuk menguatkan. Melalui ayat ini Bapak Jaspar mengingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia, perkuliahan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan. Namun kekuatan sejati bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari Kristus yang memberi kekuatan. Ada amin? Amin. Beliau menekankan bahwa iman yang teguh, ketekunan, dan kebergantungan penuh dengan Tuhan akan menolong kita tetap kuat menghadapi setiap rintangan. Sebagai mahasiswa Kristen, kita diajak untuk tidak menyerah, melainkan terus berjalan bersama Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Segala perkara, segala masalah yang dihadapi saat ini dapat ditanggung dalam Dia memelihara kita. Karena Tuhan gak mungkin ngasih persoalan yang lebih dari kemampuan kita. Kita harus tetap berpegang teguh sama Dia, karena di dalam Dia semua masalah kita akan clear. Mari terus melangkah dengan iman, karena bersama Kristus kita bisa atau mampu menghadapi segala perkara. Perlu kita nyanyikan? Gak perlu kali ya, durasi. Oke, shalom.
Shalom semuanya. Nah, pada kali ini kita tuh tidak melaksanakan ibadah di PMK, tapi di gereja masing-masing. Kebetulan aku melaksanakan ibadah di hari Minggu di GBKP Bandung pada tanggal 26 Oktober 2025. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Togu dengan tema Yesus Ndungi Dahina atau Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24, yang berisi, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Melalui ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Penderitaan dan pengorbanannya bukanlah sia-sia, melainkan tanda kasih Allah yang sempurna bagi manusia. Mari terus hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus, sebab oleh bilur-bilurnya lah kita telah disembuhkan dan diselamatkan. Shalom. Nah, di minggu selanjutnya juga kita melaksanakan ibadah minggu di gereja masing-masing, dan saya tetap gereja di GBKP Bandung. Nah, pada hari Minggu 2 November 2025 di GBKP Bandung, firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Elizabeth Ginting dengan tema Berjalan di Jalan yang Lurus, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 23-24. Begini firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau diingat-ingat dari lirik-lirik ini, maksudnya dari ayat ini, ada lagu yang teringat gak sih? Yang selidiki aku, lihat hatiku. Oke, terus itu aja ya. Dan melalui ayat ini, Pendeta Elizabeth Ginting mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya berarti membiarkan Tuhan menuntun dan memeriksa hati kita setiap hari. Hidup yang lurus bukan berarti tanpa rintangan, justru banyak rintangannya. Tetapi kita tetap setia dan jujur dalam kebenaran, walau banyak godaan di sekitar kita. Ibadah pada hari itu mengingatkan kita untuk selalu membuka hati kepada Tuhan, agar setiap langkah kita dituntun oleh kasih dan kebenarannya. Mari kita terus hidup dalam terang Tuhan, berjalan di jalan yang lurus, dan menjadi berkat bagi sesama. Ada amin? Amin. Halo semuanya, shalom. Nah, ibadah yang ke-8 ini dilaksanakan di Gedung Damar pastinya pada Jumat 7 November 2025. PMK TES mengadakan acara welcoming party sekaligus perayaan ulang tahun PMK. Nah, temanya itu Come as Guests, Live as Family. Melalui tema ini kita diajak untuk menyadari bahwa dalam persekutuan ini kita datang sebagai tamu tapi pulang sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Seluruh rangkaian acara berlangsung meriah, mulai dari pujian dan penyembahan, sambutan, games, penampilan hingga doa bersama. Nah, di acara ini juga tuh aku dapat satu teman yang dimana dia itu beda jurusan sama aku, dia cutting aku juga. Nah, Come as Guests, Live as Family itu walaupun sebenarnya nggak ke family banget, tapi at least aku punya teman baru, kenalan baru di acara tersebut. Nah, itu juga di acara itu di acara itu juga mengundang pembicara yang menurut aku sangat-sangat bagus, karena insight-nya juga luar biasa di aku. Aku betul-betul memahami kayak kita sebagai umat Kristen ini adalah keluarga satu sama lainnya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap Tuhan kita tetap satu dan dalam lingkupan yang sama. Acara ini menjadi momen berharga bagi kita untuk berkenalan, bersekutu, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Kesamaan yang terjalin malam itu menjadi bukti bahwa di PMK kita tidak berjalan sendiri, kita punya keluarga rohani yang saling mendukung dan bertumbuh bersama. Terima kasih. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk ibadah di 7 November ini. Dan ini merupakan video terakhir mengenai ibadah PMK. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dimanapun kita berada. God bless you.